Keluarga Katolik yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Kamis 17 November tahun 2022. Adapun Injil pada hari ini yang kita akan renungkan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Marilah kita mendengarkan secara bersama-sama. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga Katolik dimanapun Anda berada, setelah Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan perumpamaan tentang uang mina, ia berangkat ke kota Yerusalem. Ketika mendekati kota itu, ia bukannya mengagumi kota tersebut, tetapi ia menangisinya. Tuhan kita Yesus Kristus mengekspresikan kesedihan memandang ke arah kota Yerusalem dengan tangisan. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga Katolik dimanapun Anda berada, kota Yerusalem merupakan pusat hubungan antara Allah dan Israel, antara Yahweh dan umatnya. Di Yerusalem, Allah bersemayam. Di Yerusalem, umat mengarahkan hati mereka kepada Allah dalam ibadat dan mendengarkan firman Tuhan dibacakan. Oleh karena itu, kota Yerusalem adalah kota yang sangat vital bagi umat Israel untuk mengalami kasih Allah, mengetahui rencana Allah, dan membiarkan Allah membimbing mereka. Oleh karena itu, di dalam kitab suci Perjanjian Lama, kita Mazmur menyampaikan beberapa gelar tentang kota Yerusalem. Demikian juga Nabi Yesaya melukiskan tentang kota Yerusalem dengan gelar tertentu. Semuanya itu melukiskan makna bagi kota Yerusalem. Bagi sang pemazmur, Yerusalem digelari kota Salem. Yerusalem adalah tempat Raja Agung bersemayam. Nabi Yesaya melukiskan Yerusalem sebagai kota Yehova, kota keadilan dan kebenaran, kota setia, kota kudus. Yerusalem adalah kota damai karena Allah, Yahweh, bersemayam di sana. Keluarga Katolik yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menangisi Yerusalem karena mereka tidak mengenal bahwa di dalam diri Kristus yang diutus oleh Bapa di surga, di sana mereka akan mengalami damai sejahtera. Mereka akan diarahkan untuk hidup dalam kesetiaan. Di sana mereka akan mengalami kekudusan hidup di hadapan Allah. Di dalam diri Yesus Kristus, umat Israel mengalami pengembalaan secara baru oleh Yahweh yang membimbing mereka dari Mesir. Oleh karena itu, Tuhan kita Yesus Kristus punya alasan untuk bersedih atas penolakan mereka. Yesus datang
untuk menyelamatkan kota ini. Yesus datang untuk menjadi Yerusalem, kota damai sejahtera, kota yang kudus, kota Yahweh tetap berada bersama dengan Israel. Keluarga Katolik yang terkasih, dengan Injil ini kita dapat mengarahkan perhatian bukan lagi kepada Yerusalem. Kita dapat melihat bahwa Yerusalem saat ini adalah keluarga kita. Di dalam keluarga, kita dapat menyematkan gelar-gelar yang ada pada kota Yerusalem di Israel, yang dilihat oleh Yesus pada waktu itu, yang dilukiskan di dalam kitab suci, agar gambaran semacam itu terpatri dalam keluarga kita. Di dalam keluarga, kita dipanggil untuk hidup di dalam damai. Di dalam keluarga, keadilan dan kebenaran dinyatakan. Di sana tidak ada anggota keluarga yang saling bohong yang satu dengan yang lain. Tidak ada anggota keluarga yang berlaku tidak adil terhadap satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, di sana ada kesetiaan. Di sana ada kekudusan yang dicurahkan oleh Tuhan untuk memelihara keluarga kita. Keluarga Katolik yang terkasih, apakah sifat-sifat semacam ini ada di sana atau mulai tergerus? Anggota keluarga tidak lagi merasa damai dalam hidup bersama. Di sana mereka menyadari ada kebohongan-kebohongan disembunyikan oleh salah seorang anggota keluarga. Ada ketidakadilan dalam relasi dan perlakuan satu sama lain. Di sana kesetiaan mulai tergerus oleh banyak hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita saat ini. Di sana kekudusan mulai berkurang dan kehidupan keluarga tidak lagi menunjukkan suatu relasi dengan Tuhan. Kalau demikian keadaan keluarga kita, maka layaklah saat ini Tuhan kita Yesus Kristus ketika memasuki rumah kita, ia menangis. Ia menangis karena seisi rumah tidak menyadari dan tidak menyambut dia sebagai sang penyelamat yang membuat keluarga kita menjadi awet. Keluarga Katolik yang terkasih, kota Yerusalem akhirnya juga luluh lantah. Bait Allah yang menjadi pusat kiblat kehidupan ibadat umat Israel, pusat persembahan kepada Yahweh disampaikan dan dirayakan, pusat di mana firman Tuhan dibacakan bagi mereka. Akhirnya bait Allah juga diruntuhkan, dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma pada tahun 70. Keluarga Katolik yang terkasih, mungkin saat ini Tuhan kita Yesus Kristus sedang menangis menyaksikan sifat-sifat Yerusalem dan gelar-gelar yang disematkan kepadanya dalam kitab suci tidak atau kurang hadir di dalam keluarga kita. Di sana tidak ada lagi damai. Di sana juga mulai tergerus keadilan dan kebenaran, di mana anggota keluarga bersikap diskriminasi, memperlakukan secara tidak adil anggota yang satu dengan anggota yang lain. Di sana anggota keluarga menyadari ada kebohongan di antara mereka. Di sana juga sudah mulai tumbuh sikap-sikap yang menunjukkan tidak setia. Di sana juga tidak menunjukkan adanya suatu kehidupan yang memelihara kekudusan. Ada ibadat dan kehidupan yang benar menurut perintah Tuhan. Apabila kondisi keluarga kita seperti ini, layaklah Tuhan kita Yesus Kristus menangisi keluarga kita ketika ia memasuki keluarga kita. Keluarga Katolik yang terkasih, akhirnya kota Yerusalem dihancurkan. Secara khusus bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 karena
orang Yahudi memberontak kepada pemerintahan Roma, maka Bait Allah yang menjadi pusat kiblat orang Israel dengan Yahweh, tempat persembahan dirayakan, tempat liturgi itu dihadirkan, tempat mereka mengalami hubungan dengan Tuhan, itu dihancurkan. Keluarga Katolik yang terkasih, apakah keluarga kita sedang berjalan ke arah kehancuran? Oleh karena itu, dengan Injil pada hari ini, kita ingin mengembalikan damai, kekudusan, keadilan, kebenaran, kesetiaan yang menjadi gelar-gelar kota Yerusalem kembali hadir di dalam keluarga kita, mulai bersemi dalam hal-hal yang kecil dan akhirnya menjadi iklim kehidupan keluarga Katolik yang sungguh dirindukan dan dicita-citakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.